Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pipin Sukandi. Saya mahasiswa dari program Doktor Ilmu Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Katolik Parahyangan. Dan saat ini saya bekerja di Universitas Widyatama sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga diamanahkan sebagai Kepala Biro Karir. Pada hari ini saya akan membahas mengenai tema kedua, mengenai kemiskinan dan juga pengangguran, yang saya ambil judulnya yaitu lapangan kerja meningkat dan kemiskinan menurun. Nah, ketika kita ngomongin tentang kemiskinan, kita harus tahu dulu persepsi tentang kemiskinan itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan melihat bagaimana suatu persepsi dari orang. Ketika kita mempunyai motor, apakah kita membandingkan antara kemiskinan ini dengan orang yang mempunyai mobil? Nah, kebanyakan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ngelihat mengenai persepsi dari kemiskinan ini, banyak orang-orang yang selalu beranggapan atau berpikiran hanya sebelah mata. Misalnya karena kita tidak mampu, maka ada beberapa yang dikambing hitamkan. Misalnya mungkin karena pemerintahnya mungkin tidak sanggup untuk menyediakan lapangan pekerjaan, atau mungkin karena karena saya emang sudah usianya sekian, saya tidak mampu lagi untuk produktivitasnya sudah menurun. Nah, kalau kita lihat mengenai kemiskinan yang seperti ini, kita ngelihat dulu persepsinya. Nah, kalau misalnya kita ngebahas mengenai kemiskinan, kita harus dulu mengukur kemiskinan itu kita akan dibandingkan dengan apa. Kita jangan sampai untuk melihat bahwa yang salah itu adalah orang lain gitu. Maka kita akan ngelihat dulu ke satu sisi, yaitu bagaimana ke diri kita sendiri. Pertama, kalau kita ngelihat data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2024, maka terjadi peningkatan lapangan pekerjaan itu sebesar 7,5%. Dalam arti terjadinya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3,2%. Nah, Bapak Ibu, saya kebetulan di tempat kami kerja itu sehari kita menerima sekitar 2-5 perusahaan yang mencari tenaga kerja. Tetapi di luaran banyak orang yang kesulitan untuk mencari kerja. Padahal si perusahaan itu hampir banyak sekali, di setiap hari itu kita menerima surat untuk meminta tenaga kerja. Di luaran sulit untuk mencari kerja. Nah, berarti ada suatu gap di sini. Itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Orang kesulitan mencari kerja dan perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja. Nah, makanya beberapa waktu lalu kita mendengar ada istilah tentang generasi Z. Kita mendengar dengan istilah generasi strawberry gitu kan ya. Apa sih sebenarnya generasi strawberry? Mungkin Bapak Ibu melihat beberapa hari kemarin itu ada salah satu dari media sosial, itu dari salah satu media sosial itu dia menyebutkan Gen Z itu kesulitan untuk mencari pekerjaan. Makanya timbul istilah yang tadi, yaitu generasi strawberry. Apa sih generasi strawberry itu? Kalau kita ngelihat generasi strawberry, kita ngelihat dari buah stroberinya sendiri, itu kelihatan kalau dari luarnya bagus. Tapi kalau kita memijitnya dari si buah yang tadi itu, maka akan cepat hancur. Nah, mungkin dianalogikan bahwa generasi strawberry itu adalah dia nggak kuat dalam tekanan. Dalam arti setiap ada tekanan, baik tekanan dalam pekerjaan atau tekanan dari keluarga atau apapun, maka secara mental dia kurang bagus. Makanya timbullah banyak dengan istilah-istilah, ya udah kalau misalnya saya udah begini mau gimana lagi, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Nah, makanya mulai hari ini yuk Bapak Ibu, kita jangan melihat siapa yang salah, jangan melihat kenapa kita seperti ini, tapi dengan adanya kegiatan seperti ini, kita akan melihat bagaimana sih solusi ke depannya, apa yang harus kita lakukan bahwa kita bisa menghindari dari pengangguran dan juga angka kemiskinan. Nah, kita harus melihat dari cek dulu pertama. Pertama kita ngelihat infrastrukturnya. Nah, kalau kita ngelihat dari infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, itu adalah provinsi yang paling tinggi tingkat penduduknya, kurang lebih sekitar 50 juta penduduk dengan 500 lebih desa gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ngelihat di sana, maka otomatis sumber daya manusia pun dari 50 juta penduduk tadi, itu berarti kita mempunyai 50 juta pendapat Bapak dan Ibu. Dalam arti satu kepala itu kita mempunyai satu pendapat. Nah, kalau 50 juta
penduduk, berarti ada 50 juta pendapat, dan saya yakin di Provinsi Jawa Barat ini tidak sedikit kekurangan bahwa kita itu masih banyak orang-orang pintar. Contoh misalnya di dalam sebuah perguruan tinggi ada yang namanya Tridharma. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat, kalau setiap perguruan tinggi kita akan membina sebuah desa, kabupaten atau kota itu untuk mendukung dari si warganya, maka saya yakin Provinsi Jawa Barat akan jauh lebih makmur dibandingkan dengan provinsi yang lain. Nah, ketiganya kita ngelihat tentang UMKM. Kenapa sih yang dibahasnya kok harus UMKM gitu? Nah, UMKM itu adalah mungkin sejak COVID beberapa tahun yang lalu mereka akhirnya tidak kepikiran dan mereka keluar dari pekerjaan atau bahkan dikeluarkan dari pekerjaan sehingga timbul ide untuk membuat usaha. Bagaimanapun juga mereka harus tetap bertahan hidup. Nah, UMKM saat ini mereka sudah mulai banyak, mereka udah zamannya digitalisasi, mereka udah zamannya media sosial. Nah, kenapa nggak kita bantu gitu kan ya? Nah, kenapa yang dibantunya, apa sih yang harus dibantu? Mari kita bergandengan tangan antara perguruan tinggi, pemerintah. Makanya yang terakhir itu kita harus adanya dengan dukungan pemerintah. Nah, mungkin salah satunya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan penyelenggaraan kegiatan ini, saya rasa ini adalah suatu peluang yang baik bahwa kita bisa saling bergandengan tangan untuk memajukan warga Jawa Baratnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tidak saling menyalahkan ke orang lain, tapi kita lihat solusinya seperti apa. Nah, pertama untuk kita ngelihat solusinya seperti apa, kita harus bekerja sama. Bagaimanapun kita harus sinergi. Apa sih yang sebenarnya disebut sinergi? Contoh dari tubuh kita, apa sih sebenarnya yang paling tidak kepake dari salah satu anggota bagian tubuh? Kalau mereka yang mengatakan kayaknya rambut nggak kepake deh gitu kan ya, berarti kalau kita nggak ada rambut pun akan kepanasan. Mungkin ada orang yang mengatakan kuku kayaknya nggak kepake, nggak ada kuku pun kita akan kesulitan gitu kan, akan kesakitan juga. Berarti semua mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu semuanya sinergi bahwa itu harus saling melengkapi. Begitupun dengan sebuah organisasi. Jadi untuk memajukan sebuah provinsi kita harus bisa bergandengan tangan antara siapa? Pertama antara pemerintah. Mungkin bisa dengan perguruan tinggi atau dengan sekolah, SMA, SMK itu bisa terjadi, dan juga dengan industri. Contoh sederhana misalnya begini Bapak dan Ibu. Sebuah desa yang memiliki warga yang mungkin dia secara finansialnya kurang, tapi dia punya kemampuan. Pertama kita dari niat dulu. Niatnya dia ingin maju atau enggak. Ketika si anak akan mulai untuk niat, ya saya pasti akan ingin maju, ingin kaya, itu pasti ada di benak setiap manusia. Nah, ketika dia pengen maju, yuk kita coba bantu untuk mereka. Dibantunya dengan apa? Misalnya banyak beberapa LPK, yuk kita gandeng, kita latih untuk mereka. Latihnya untuk apa? Pertama untuk pelatihan. Kita data dulu pelatihan yang dibutuhkan apa sih untuk dari si warga tersebut. Misalnya, Pak saya punya produk tapi tidak tahu bagaimana packaging yang bagusnya, maka kita latih mengenai packagingnya. Setelah selesai dari packagingnya, maka kita akan ngelihat, Pak saya tidak bisa memasarkan produk saya bagus, produk saya enak misalnya kalau untuk makanan, tapi bagaimana cara menjualnya secara offline, secara online. Kita buat pelatihan tersebut. Nah, setelah dibuat pelatihan, otomatis kita akan lihat mereka harus menjual dong dari si produknya. Nah, ini bisa diberdayakan. Contoh misalnya, di tempat kami ada beberapa desa yang menjadi desa binaan dari pihak kampus. Nah, desa binaan tersebut kita akan ngelihat, survei dulu gitu kan, cek dulu. Oh, si desanya ternyata dia bagus. Kita undang si mahasiswa. Pola pikir mahasiswa tentu dia akan jauh lebih bagus dibanding dengan warganya yang setiap hari mereka akan ngelihat kondisinya seperti itu. Nah, sama seperti halnya kita. Kalau kita ngelihat bagaimana diri kita karena tiap hari kita ngaca dengan orang yang sama, maka akan sedikit kesulitan apa sih kekurangan kita yang ngelihat. Tapi ketika orang lain yang bercermin kita ngelihat kekurangannya apa, itu akan cepat tanggap. Nah, saya bawa si mahasiswa tersebut, kita ngelihat ke desa tersebut. Pak, ini bisa nih karena di sana ada air terjunnya bagus, kenapa sih nggak dijadiin desa wisata? Kenapa sih hanya untuk dijadiin untuk pengairan sawah internalnya mereka atau apa? Nah, mereka kepikiran, yuk kita buat desa wisata. Banyak orang yang beranggapan, Pak di desa sana itu bagus tuh kalau kita misalnya dibuat tamannya seperti ini, itu bisa untuk Instagramable, ini bisa untuk jadi spot foto atau apa. Nah, hal semacam tersebut kita buat, kita minta dukungan dari pemerintah, jadikan desa tersebut desa wisata. Setelah terjadi desa wisata, maka warga tersebut apa nih kebiasaan mereka itu apa?
Saya misalnya bisa untuk bikin makanan, yuk kita buat untuk jadi oleh-oleh desa tersebut. Saya bisa untuk bikin kerajinan, yuk kita bikin oleh-oleh dari kerajinan tersebut. Maka saya yakin penduduk yang ada di desa tersebut akan jauh lebih maju dibanding dengan sebelumnya. Sehingga awal mula dari soft skill improvement ini itu sangat diperlukan. Ketika mereka tidak mau berwirausaha, mereka kebutuhannya untuk apa? Saya pengen jadi konten kreator, saya pengen jadi YouTuber, tapi nggak ngerti caranya. Dilatih dengan orang yang bisa untuk ngelatihnya. Setelah itu banyak perusahaan-perusahaan yang akan mencari konten kreator, YouTuber atau apa, dan mereka bisa bekerja di sana. Yang keduanya, career growth. Career growth itu apa sih? Ini untuk memotivasi bahwa mereka itu akan terus berkembang. Contoh sederhana misalnya bahwa mereka UMKM yang tadi, misalnya setelah bikin produk, setelah mereka bikin segala sesuatunya, mereka harus ada peningkatan. Peningkatannya apa? Misalnya UMKM A dia bikin suatu makanan. Secara packaging yang pelatihan tadi mereka sudah bagus, tetapi mereka belum punya misalnya tentang halalnya gimana sih makanan tersebut, misalnya kalau makanan. Nah, kita latih mereka misalnya menjadi UMKM level 2-nya. Nah, level 2 itu mereka akan dilatih mengenai bagaimana mereka untuk membuat suatu program yang makanannya tersebut halal, kita kerjasama dengan MUI, bagaimana tentang kesehatan kita kerjasama dengan Depkesnya gitu kan. Itu ada peningkatannya. Nanti secara simultan itu kita akan ngelihat misalnya level 3. Level 3 itu apa? Yuk dari desa yang kecil itu bisa untuk go nasional dulu. Level 4-nya mungkin setelah nasional kita akan ngelihat UMKM tersebut go internasional. Nah, makanya mulai dari sekarang yuk Bapak dan Ibu, saya mengajak stop untuk menyalahkan siapapun kenapa saya seperti ini, kenapa terjadi pengangguran, kenapa terjadi kemiskinan. Saya yakin dengan adanya tingkat pekerjaan yang bagus, otomatis pengangguran akan berkurang, maka secara korelasinya kemiskinan pun itu akan semakin berkurang juga. Jadi saya mengajak untuk teman-teman semua, kita mulai menghentikan dari pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Kita akan mulai, yuk kita bergerak sekarang, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan sekarang. Kita mulai bergandengan tangan antara akademisi, antara pemerintah, dan juga para pelaku usaha dan industri. Saya yakin jika itu semua bekerja sama, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat akan jauh lebih maju dibanding dengan provinsi lain. Terima kasih, saya Pipin Sukadi. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan.